Nanti jadi ikoniknya masa ikonik tukang marah-marah, bro. Mana tahu. Partai kalau ada yang mau peluk gas dari gue. Iya. Ada yang maksudnya mau kompetisi tapi kurang uang. Iya sih. Dua hal yang dilakukan. Satu, pinjam uang. Atau kedua, jual barang. Yang paling parah, ancaman apa yang perlu dapat? Dibunuh. Dibunuh? Bro, buruan bro. Ini udah mau mulai podcastnya, bantuin gua ini gimana nyalainnya. Udah belum? Ini udah nyala, bro. Oh, udah nyala. Oke, kita mulai. Oke, ini tadi part 2 ya. Tadi kita sudah beres ngobrolin tentang Olympia. Nah, Rick, ini gue mau nanya ya. Lu kan sebagai kompetitor fitness atau atlet ya. Tujuan lu sebenarnya apa sih sebenarnya? Jadi atlet iya, tapi gue gak mau cuma sekedar jadi atlet doang. Ya pasti gue pengen istilahnya jadi seorang fitness ikonik. Ya bisa mungkin dicontoh ke Indonesia ke Adera gitu. Tapi kalau bilangnya mau kayak seperti apa, gue pengen ke Arno. Maksudnya ke Arno bagaimana? Gue bukan cuma jadi atlet doang. Kalau bisa jadi aktor juga pengen jadi aktor. Bisa masuk politik juga masuk politik. Bisa bisnismen bisa bisnismen. Pengembangannya luas ya? Luas, harus. Kayak gue lihat juga kayak Chris Putra sekarang udah lumayan luas ya. Udah seperti artis ya. Untuk Indonesia ya? Iya ya, hebat sih dia ya. Oke banget. Nah itulah kalau salah satunya gue pengen seperti begitu. Berarti lo harus kurang-kurangin ngegas, bro. Ya kan bisa. Nanti jadi ikoniknya masa ikonik tukang marah-marah, bro. Mana tahu. Partai kalau ada yang mau peluk gas dari gue. Iya. Oke, nih kalau lu lihat ya, sebenarnya sekarang atlet-atlet Indonesia nih bedanya apa sih, Rick, kalau sama atlet luar? Kalau gue ngelihat semua masalah kalau atlet ya, semua sama-sama fokus banget lah. Punya niat iyalah. Tapi masalah ekonominya sih, bro. Kita ngomong terang-terangan, karena gue pernah di posisi itu juga. Gue pernah kontes sampai ngutang. Ah, serius loh? Yoi. Gue pernah beli suplemen sampai ngutang. Oh ya, sama ade lu. Ini ada cerita lucu ya teman-teman ya. Cerita tentang masa kelamnya dia nih. Saat kuliah. Masa kelam pada saat kuliah. Aduh, ini lucu. Jadi, deh. Uang apa? Uang gedung orang ngomong ya. Ya, uang gedung gua sekolah. Uang gedung kuliah per semester 7 juta. Gue bilang ke bokap 14 juta. Jangan posting ke bokap gue lah, gue takut bokap gue nonton, tapi udah lewat. Om ini om. Pokoknya intinya uang semester tuh rata-rata, nggak semua sih. Tapi itu buat kontes atau buat beli suplemen sih waktu itu? Buat beli suplemen. Buat jualan kan? Gue tuh memang suka coba suplemen. Oh. Gue coba suplemen. Jadi waktu itu kan barang import kan memang tahu lah beberapa brand itu kan. Gue cobain semua tuh. Dari pre-workout, post-workout, kreatin, BCAA, amino, glutamin, apa semua gue cobain. Oke. Kita ngomong soal itu ya. Sebentar, gue potong flashback dikit ya. Dari semua suplemen yang lu pernah coba, apa yang paling menurut lu efektif di badan lu? Whey protein. Selain itu? Nggak ada. Amino? Nggak. BCAA? Nggak. Serius? Iya. Oh. Gue selalu rekomendasi ke orang, siapapun itu, pertama whey protein, kedua multivitamin, ketiga fish oil. Karena gue ngarahin secara general health. Lu bentuk otot dan general health. Tapi kalau lu punya uang, kreatin. Lu punya uang lagi, pre-workout. Lu punya uang lagi, beli aja semuanya. Masalahnya kita nggak semua punya uang. Itu aja. Iya. Karena kan kita tahu lah, maksudnya pasar industri Indonesia aja, fitness itu kalau beli whey protein setengah mati, bro. Iya. Betul nggak? Yang lebih kasihan tuh sebenarnya kalau di daerah ya. Gue lihat nih, gue kan sering keliling gym di daerah. Betul. Itu masih banyak nih orang-orang yang berpikir gainer itu adalah whey protein, anjir. Yang lebih bodoh lagi, kreatin bisa bikin gede. Capek sih. Ya kan, maksudnya makanan otot ya protein gitu loh. Iya. Makanya gue selalu edukasiin, gue ngarahin. Kreatin lu mau pakai gimana pun, kalau protein lu nggak tercukupi percuma. Bodoh gue bilang. Iya sih. Tapi karena omongan gue itu, karena gue terlalu frontal, gue dibenci lagi. Ya, tapi memang, ya bodo amat lah gitu aja. Yang ngajarin kebenaran kadang-kadang ada yang nggak suka, ya kan? Betul. Dipelintir. Betul. Tadi balik soal ngomongin atlet ya. Kenapa? Ekonomi. Orang Indo kenapa? Ekonomi. Ekonomi. Kayak tadi gue bilang, gue nggak punya uang, tapi gue maksain untuk kontes. Oke. Ya gue bisa minjam uang atau apa. Tapi gue dulu nggak. Ini pernah terjadi di lu? Nggak, gue nggak pernah minjam uang. Tapi gue lebih gimana ya? Ngutang nggak juga sih. Pernah deh ngutang tapi dalam. Maksudnya gara-gara lu mau kontes lu jadi memaksakan akhirnya lu kesulitan ekonomi kan? Betul. Ini gue ya cukup terang-terangan nggak masalah sih karena udah masalah dulu juga dan memang istri gue tahu gitu loh. Lu kan tahu kan kontes gak ada uangnya? Betul. Maksudnya hadiahnya nggak akan menutupi pengeluaran lu. Betul. Terus kenapa lu paksa pengen kontes? Pengen membuktikan diri atau ingin prestasinya? Keduanya. Padahal pada saat itu, sorry ya, gue ngomong kalau flashback zaman dulu. Betul. Itu nggak ada jangka panjangnya. Nggak ada.
Beda sama sekarang. Karena sekarang Mungkin punya ada potensi kontrak kan, dan lumayan sebagainya. ada. Iya betul. Dulu kan nggak ada sosmed, bro. Betul. Kita mainnya Friendster. Facebook dong, Iya. gua udah Facebook. Pet. Dulu kan. Iya kan? Dulu kan itu. Iya. Mana bisa jadi personal branding. Betul. Tapi ya itu kan karena kita punya jiwa kompetitor. Dan gua rasa itu terjadi di semua atlet. Sama, mau Indonesia mau di luar sama. Ya cuman ya kalau di luar itu gua ngelihat mereka punya fondasi, mungkin mereka udah punya pekerjaan. Contoh mungkin kerja sama aparat, maksudnya pemerintah itu kan pasti udah gaji juga lumayan, bro. Ya kan? Dan gua ngerasa industri di fitness sana juga harga sebenarnya nggak terlalu mahal untuk mereka yang kerja di sana. Ya kan? Kalau kita yang jalan-jalan merasa mahal. Nah, tapi di balik itu mereka mungkin bisa kerja dan lain-lain dengan ekonomi yang lumayan juga di luar sana. Kalau di Indonesia kan tau lah kita gaji UMR berapa sih? Iya, Ya kan? Kecil lah. Nah, tapi dari sana pun kayak gimana ngomong ya? Gue ngelihat banyak banget atlet di Indonesia. Gue nggak bilang semua, tapi ada yang maksudnya mau kompetisi tapi kurang uang. Iya sih. Dua hal yang dilakukan, satu pinjam uang, atau kedua jual barang. Aduh, anjir, kusut ya. Iya. Kita sebagai trainer tuh banyak terjadi. Mau kontes pinjam uang sama klien. Aduh, kusut. Cara pinjam uang sama klien ini yang gue selalu tekanin sama trainer-trainer baru atau trainer-trainer yang nanya gue, mau jadi trainer bagusan bagaimana sih? Gue bilang pertama etika, kedua jangan ngutang, jangan minjam uang sama klien. Memang banyak ya yang lo kenal kayak gitu. Banyak. Kasian ya. Gue pribadi gue sangat membenci hal itu, tapi kan maksudnya. Berarti kalau misalnya dia sampai kalah, dia malah jadi ngutang. Iya. Anjir. Sekarang gini dah, bukan masalah menang kalah, dan dia menang pun belum tentu bisa bayar utang. Iya sih. Lalu menang berapa sih? Paling gede lah, kita ngomong paling gede berapa terakhir? 10 juta. Iya. Emang lu persiapan 10 juta yakin? Nggak mungkin. Iya sih. Kita nggak usah ngomong yang di luar dari makan. Kita bahas aja makanan. Iya sih. Bener Itu yang sangat kasihan. Ya kalau gue pribadi pernah di posisi itu. Dan makanya ini ya, kalau gue lihat banyak atlet-atlet yang maksudnya selain dia jadi atlet atau kompetitor, ujung-ujungnya jadi trainer ya. Betul. Bisa jadi trainernya sebenarnya kepaksa. Karena kalau nggak dapat uang, nggak bisa sampingan. Ya. Kan? Dan kalau alasan trainer itu karena mungkin zaman sekarang pada jadi trainer dan melihat potensi dari trainer lumayan pada ikut-ikutan. Itu juga bisa. Tapi yang kita balik lagi ke pembahasan atlet, yang salah satunya itu adalah ekonomi. Cuman mungkin di 2 tahun terakhir ini aku melihat fitness industri di Indonesia ini sangat maju pesat dan untunglah beberapa orang yang kayak istilahnya brand-brand baru, kayak yang kita tahu lah brand lokal, brand import, support promotor mereka yang berani support, berani sponsor, nah itulah membuka potensi ke orang-orang luar juga. Jadi kembali lagi kayak beberapa kompetisi lagi kayak di Indonesia kan juga rame nih, kayak mungkin gue bisa sebutin EIC atau brand lain kayak FOC dan lain-lain juga banyak kan. Ya kan brand import juga ada bikin kompetisi, tapi brand lain nama gym itu juga menurut gue paling bagus banget. Jadi kaum muda lah memberi mereka peluang gitu loh. Jadi nggak selalu binaraga. Kalau dulu kan kita binaraga doang. Iya sih, benar sih. Nah sekarang misal orang yang kurus pun mereka bisa kontes. Tujuannya apa? Bukan bikin mereka menang, tapi bikin mereka makin semangat punya semangat. Ada tujuan yang lebih ingin dicapai, prestasi lah yang ingin dicapai kan. Dan itu yang gue senang banget. Gue senang banget di industri fitness kayak, oh rupanya Indonesia udah segede ini sekarang. Nah, tapi balik lagi untuk atlet lainnya, maksudnya kalau mau kontes bukan ngelarang, tapi itu pikirlah di secara ekonomi. Jangan lu cuman ngebet untuk kontes, yang maksudnya menang nggak menang juga nggak tahu, tapi lu jual kendaraan lu. Iya sih. Atau bahkan sampai kayak apa? Gadai rumah lu untuk pinjaman ada uang apa? Anjir sampai gadai rumah. Gue nggak tahu kalau rumah, tapi kalau kendaraan udah sering. Anjing ini kontes macam pinjol bos, macam judi online anjir. Jual motor paling sering. Ada nggak yang jual ginjal? Coming soon next kayaknya ini. Demi Olympia katanya, demi pro card. Anjir. Aduh. Lu sorry ya, gue mau nanya. Lu kalau gua ngobrol AAS, lu anti AAS gak sih? Nggak anti sih, cuman gue gini ya. Aja, gitu. Gue cuman mungkin ada cerita dikit ya. Gue dulu ada kisah yang menurut gue lebih menyedihkan. Jadi kemarin ini belum lama ada beberapa orang tuh DM gue. Iya. Tadi kan lu ngomong soal atlet Indonesia itu suka memaksakan diri kan. Betul. Gila bro, gue kemarin ada yang DM gue. Dia pakai AAS macem-macem. Yang menurut gue toksiknya parah. Itu nggak pakai acilaris apapun bro. Kalau ditanya kenapa nggak beli? Mahal. Saya nggak ada uang. Anjing terus ngapain anjir? Itu gila sih bro, bener loh. Dan lu tau gak, gue dulu ya waktu awal nge-gym, gue punya Mas ya, ini kalau Masnya nonton, saya nggak tahu Masnya masih ada di mana. Masih hidup gak? Ya, masih hidup atau enggak. Dulu gue pertama kali nge-gym, gue pernah di gym satu-satu, gue nggak usah sebut namanya. Gue punya OB namanya Mas Nurul. Lu tau nggak, gaji dia itu 500.000 bro. Oke. 500.000 per bulan. Dan lu tahu 500.000 itu sama dia dibeliin di ball bro.
Dia setiap hari gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, dia cuma makan nasi sama garam. Real, gue lihat sendiri plus di bawah. Anjir, enggak maksud gue. Enggak gede enggak? Orang gede. Gede, cuman becek banget. Maksud gue, gue tuh sampai kadang miris gitu loh maksud gue. Iya. Kok sampai segitunya gitu loh maksud gue. Ini gue tuh awal nge-gym berarti tahun berapa ya? 12-13 tahun lalu lah. Berarti tahun berapa ya? 2010 loh. Iya. 2008 lah. Anjir kasihan banget Rick. Maksud gue ya yang tadi lo bilang tuh memang terjadi gitu loh. Betul. Ini kan kita ngomong kompetisi. Yang kompetisi tuh lebih parah loh. Dan maaf ya teman-teman ya. Sepuh-sepuh kita yang punya prestasi tinggi-tinggi. Memang rata-rata itu kalau gue lihat historinya adalah orang-orang yang gak punya apa-apa bro. Betul. Jadi banyak ya maaf teman-teman kayaknya mereka juga nekat. Gue lihat sih gitu bro. Karena mungkin ada loh dulu gue dapat banyak cerita kayak ya bro, gue juga dulu bukan siapa-siapa. Dengan sekarang gue ada begini, gue justru jadi punya nama, diakui orang. Yang tadinya orang bahkan gak memandang dia sebelah mata. Betul. Nah akhirnya mereka all out yang membuat mereka secara organ rusak dan sakit-sakitan. Itu kasihan banget, Rick. Banyak. Ya kan? Banyak. Kasihan banget loh, bener-bener. Maksud gua, aduh gila sih. Apalagi kalau orang yang udah persiapan tanding kan lu tahu kan. Persiapan tanding kan nggak murah. Semua loh. Mentalnya, makanan harus di set up, segala macem. Ya kan? Nah itu banyak juga yang, sorry ya, yang modalnya pas-pasan, itu kadang-kadang yang dikorbanin makanan bro. Makanya cuttingnya sampai singset. Gak makan bro. Ya keringnya karena gak makan. Makannya sehari sekali. Betul. Anjir. Betul. Gila anjir. Bahkan gue pernah ketemu orang cutting itu cuma makan ubi sama nasi. Gue tanya proteinnya mana? Ikan teri. Anjing. Itu kepala gue gak bisa jutokin gue. Gue saking kesannya kayak ini orang gak salah. Orang putih. Anjir kasihan banget. Tapi memang karena edukasi juga zaman dulu. Tapi dia orang punya apa enggak? Enggak. Anjir. Kita tahu lah omongannya, ngomongan kasar gue gak usah sebutin nama kerjaannya tapi pasti orang kalau gue sebutin nama kerjaan pasti tahu orang Pontianak nih gitu. Gue gak mau. Jadi intinya kerjanya susah. Fitness, hobi oke. Gue hobi banget. Tapi gue sekarang berusaha memisahkan mindset gue secara hobi atlet dengan gue punya keluarga sekarang bro gitu loh. Stay true, be true. Ya, kalau gue memaksakan, gue bisa. Mau sampai kemanapun gue bisa memaksakan hal itu. Tapi setelah kompetisi, apa yang gue dapat dulu? Ya benar. Karena gue akhirnya kemarin gue baru sempat ketemu teman gue juga, dia sempat ngomongin ke hal gue tadi itu gue bilang, maksudnya hidup tuh nggak berhenti di kompetisi aja. Iya, akan berlanjut terus. Dan memang gue balik lagi gue mikir, yang dulunya gue memang dari awal gue bilang gue pengen ke Arnold. Dan gue pengen jalanin hal itu. Gue memang pengen suka di fitness, gue pengen jadi atlet, tapi gue pengen juga sebagai public figure dari orang, yang maksudnya itu positif bisa bawa orang ke positif, jalan positif di industri kesehatan. Which is sebenarnya lu udah lakuin kan, walaupun secara online. Secara online, betul. Dan gue juga lagi berusaha kalau misalnya ke depannya bisa jadi speaker dan lain-lain, gue juga akan berusaha dengan hal itu. Gue juga mau cuma menang. Lu punya musuh nggak sih bro sekarang? Lu punya musuh nggak sih dengan cara lu kayak gini? Gue nggak tahu. Ada nggak musuh yang lu tahu? Ada dong. Tetap ada ya. Ada. Sebenarnya lu jiwa lu dengan punya musuh gitu, lu pengen nggak sih berdamai? Lu pengen nggak sih nggak punya musuh? Banyak. Gue nggak tahu yang nonton. Lu pernah ada cara untuk coba gue pengen damai sama dia gitu ada? Sering. Dan gue hampir pernah beberapa kali dibilang sama istri gue, lu bego apa ya? Tapi nggak direspon dengan baik. Enggak. Jadi intinya gini. Kalau gue kan orang emosional dulu ya. Setelah gue bikin masalah sama orang, gue kadang mikir nih, gue salah atau bener ya? Dan di satu sisi gue pasti merasa kayak gue salah. Gue berani cari orang tersebut dan gue minta maaf. Ya tapi betul. direspon dengan baik nggak sama orang? Nggak semua orang. Ada yang langsung respect sama lu, jadi deket sama lu. Ada yang kayak, oh yaudah gue udah tahu, gue minta maaf. Gue ngomongnya maafin lu, tapi ngindarin lu. Oke, mungkin gue persingkat, mungkin berarti, tapi dari overall dari yang lu dapat, lu dengan sekarang ya, maksudnya dengan personal lu, dengan apa yang lu lakukan,
Lu lebih dapat banyak teman apa dapat banyak musuh? Teman. Teman. Gue gak tahu mungkin musuh banyak, karena kan gue mainnya udah, maksudnya Ya, seluruh ya, Indonesia dong bro. Mereka menganggap gue musuh, gue gak pernah menganggap mereka musuh, dan gue gak pernah menganggap mereka ada. Oke. Tapi karena lu overall banyak teman, sekarang gue tanya gampang. Yang paling parah, ancaman apa yang perlu dapet? Dibunuh. Dibunuh? Iya. Anjing. Iya. Lu masih ingat gue Perkara konten jadi dibunuh? Bener. Gue pernah diancam pas di acara gue ditunjuk jadi juri di acara lu, pertama kali FOC di Kelapa Gading, ingat? Iya. Pas gue diminta untuk bikin video kayak mengumumkan diri gue jadi juri dan lain-lain, di postingan itu ada yang komen, hati-hati bro, dari belakang ada pisau yang nancep. Gue langsung ngomong sama panitia Bintang Indonesia, bro, gue kirimin screenshot. Makanya waktu itu penonton dengan juri agak jauh. Sadar gak lu bro? Anjir, masa sih? Itu orang kenapa? Tapi fake akun. Oh, lu gak tahu siapa? Iya dong, maksudnya gue jadi insecure dong bro, masa gue jadi juri ditusuk orang bro? Nggak lucu. Dan gue sampai kencing pun gue nggak berani. Gue ajak Bang Dodi Saputra, bang, gue ceritain ke dia. Gue mau kencing, gue ajakin dia. Ayo Rik, kalau ada yang macam-macam kasih tau gue Rik. Gila, sampai kayak gitu ya, anjir. Iya, banyak. Tapi sejauh ini lu keliling nggak pernah ada apa-apa kan? Nggak pernah. Maksudnya lu sampai... Ya gue sih nggak berani nantang lu orang juga ya. Nanti yang nonton gue nantang bener-bener itu, gue nggak lucu gitu. Janganlah, ya bro. Ini kan kalian harus bisa bedain lah mana di hidup di sosmed dan kita ngomong. Lagian juga kan kalau misalnya sesuatu yang dibicarakan adalah sesuatu yang positif, bukan hal yang fitnah, apalagi hal yang negatif, ya sebenarnya harusnya bisa nerima. Gitu ya. Walaupun dengan cara yang mungkin kata-katanya tidak enak di hati, tapi kita harus bisa koreksi diri dan memilah. Sebenarnya yang salah diriku apa dirimu gitu. Ya kan? Apalagi kalau di sosmed menurutku, gua gini ya Rick ya, lu nggak suka ya unfollow sebenarnya beres kan? Beres. Ya udah, atau blok aja. Dia nggak ya kan? Lagi. Ya mau apa lagi gitu loh ya kan? Ini kan bukan sesuatu yang sifatnya tidak bisa dimaafkan, tidak bisa diterima secara personal. Mau ngapain sih gitu kan? Ini dan kan nggak merugikan lu sebenarnya. Nah itu loh, ini kan dunia online gitu ya. Waduh, gila, gue baru tahu lo sampai dibunuh. Oke Rick, gini Rick, penutupan ya. Gue pengen tahu nih, cobalah kasih 1 atau 2 patah kata ya sama teman-teman yang ada di sana. Yang ingin, atau mungkin buat teman-teman atlet lah, yang semoga lu kan bisa membawa perubahan buat mereka juga, supaya mereka bisa lebih sadar, lebih aware, bagaimana sih menjadi atlet yang lebih baik, dan bagaimana menjadi pola pikir sebagai seorang influencer fitness. Mungkin gue lebih pesan pertama dulu ke atlet ya. Oke, gue izin ngomong dulu ya guys. Gue memang kompetitor juga, tapi gue belum jadi seorang champion. Kalau di Indonesia belum jadi champion, lu gak boleh ngomong. Betul nggak? Bodoh amat, anjing. Intinya gue ngomong apa secara positif aja. Maksudnya kita kontes gas kalau lu punya uang. Tapi kalau nggak punya uang, mungkin gue bilang lu perbaiki dulu ekonomi lu. Ekonomi gue juga nggak bagus-bagus amat kok. Tapi kan semua orang sama punya masalah. Lu perbaiki dulu. Nah, lu mungkin lah sisihin uang 10% dari penghasilan lu. Yaitu dari itu nanti punya uang lu udah tahu lah kontes tuh perlu berapa. Pakai uang itu buat kontes. Bukan lu jual ke motor, lu buat kontes. Itu lu harus mikir. Kalau lu hidup sendiri, nggak apa-apa. Tapi kalau lu di rumah udah punya istri, punya anak, mikir. Gue belum punya anak, tapi gue punya istri. Dan gue mikirnya, one day kalau gue punya anak, gue nggak mau kayak begitu. Gue berharapnya begitu. Moga-moga aja lah ya omongan gue nggak begitu ya. Takutnya sih gue kemakan sendiri. Jangan sampai. Nanti gue sadarin gue telepon Rick, lu yang bener lu anjir. Itu kalau untuk atlet. Tapi dengan sekarangnya gue lihat banyak promotor dan kita bersyukur juga banyak promotor sekarang yang mensupport atlet dan teman-teman atlet bisa punya potensi sampai keluar. Itu juga kita terima kasih sama mereka semua. Ya pokoknya industri fitness ini sekarang kalau gue lihat dan gue sangat cinta dengan fitness industri ini. Orang nanya gue cinta terus gue apa nggak ada uangnya? Ya bener juga sih ya. Ya pokoknya gue suka banget, gue support banget. Tapi gue melihat teman-teman kalau kontes itu gue seneng. Gue juga pengen. Teman ya mungkin kita nggak tahu lah takdir hidup orang gimana. Cuman ya gue bisa support seperti itu ya gue support seperti itu. Gitu. Nah terus kalau untuk fitness influencer itu zaman sekarang gede banget, banyak banget. Jujur gue ngerasa lu orang saingan gue sih bro. Minggir aja lah gue males jadi orang. Tapi boleh, bagus banget. Semakin banyak saingan, ini gue baru dibuka mindset gue sama klien gue tadi pagi. Lu kalau buka bisnis, semakin banyak saingan, berarti bisnis itu makin jalan. Nah, sama halnya kayak ini. Semakin banyak fitness influencer, semakin banyak orang semakin orang jadi fitness influencer, jadi mereka semua aware dengan fitness industri di Indonesia. Nah, cuman bagusnya gue saran jangan main nyenggol. Gue terakhir dinyenggol tuh kok sama orang tukang jurnal-jurnal. Gue sensi banget gitu. Cuman udahlah, mungkin gue pikirnya anak kecil. Ciamis ya, Ciamis. Bukan. Orang Pontianak juga.
Orang Pontianak juga. Oh, Jadi setelah jurnal dibahas, kita ngelak, nggak terima, mungkin udah kalah debat, atlet pakai steroid. Selalu begitu. Maksud gue udah lah, lu fokus dengan konten lu. Kalau lu memang punya value, nggak usah nyenggol. Beda dengan orang influencer. Ada influencer nyenggol, ada. Tapi harus bandingin. Mereka dari awal nyenggol dan mereka udah terkenal. Dan lu orang baru yang nyenggol orang terkenal, lu pasti mati. Itu tuh sebenarnya ya, kalau gue bilang ya, sorry, gue potong dikit ya. Ya. Algoritma nyenggol ini sebenarnya bikin TikTok, tau gak lu? Betul. Karena orang TikTok Drama. tuh hobi lo yang nontonin begituan. Suka drama. Ya kan? Ya. Dan enak gitu di TikTok bikin akun, tinggal bikin aja nama asal-asalan beres. Tapi gini kok, gue setuju algoritma betul. Tapi kalau orang, sorry nih ya, secara fisik, secara tampang tidak menjual, lu nyenggol pun gak bakal naik. Lu pegang omongan gue. Oh. Itu fakta. Banyak orang nyenggol. Nah contoh, ya kita tahu lah beberapa TikToker yang cukup keren, ganteng, dan udah bukan dari terkenal, tapi dari ada beberapa orang gue lihat memang menjual, tiba-tiba nyenggol, naik deh. Gue kalau nyenggol naik gak ya? Mungkin naik sih. Hah? Cobain aja. Berarti menjual juga ya? Tapi langsung, Wah enggak lah, gue Jangan. senggol. mungkin di awal-awal boleh, tapi sekarang udah nggak perlu sih. Karena Nah, industri kita udah jalan. Kalau di awal lu bikin drama biar jalan, bagus. Betul dong? Biar meramaikan. Sekarang industri kita udah jalan. Iya, Kita nggak perlu saling nyenggol lagi, yang perlu apa saling rangkul. Iya sih. Biar makin gede lagi boundariesnya gitu. Iya, Nggak ada jembatan pembatasnya gitu. bener sih, nyenggol ini tuh malah jadi berkubu dan malah menghambat ya. Iya. Dan kita ngomong jujur aja lah, secara owner, lu mau ambil klien lu tukang nyenggol? Tukang BA lu tukang nyenggol? Atau tim lu tukang nyenggol? Enggak lah, males sama aja nyari melihara keributan. Makanya gue selalu ngomong sama influencer baru, bro, jangan bikin konten nyenggol. Karena kenapa? Ketika lu nyenggol orang, lu nggak tahu orang itu yang lu senggol itu punya potensi bagaimana. Lu sekarang misalnya mau minta brand, minta terkenal, punya dapat sponsor brand. Misalnya nih kalau gue jahat, gue nggak suka sama lu, gue tinggal ngomong aja, bro, ini brand ini, lu jangan ambilnya orang. Selesai hidup lu, bro. Betul nggak? Lu kenapa nggak bikin konten yang secara edukasi, bikin komunikasi, bikin pertemanan, jadi orang suka sama lu, bisa direkomendasiin ke orang-orang, mungkin yang punya brand atau apapun, bisnis apapun, kayak kalau lu baik nih pasti kasih tahu, peluang ada. Gue selalu percaya hal itu kok. Makanya tadi lu tanya gue kenapa tahun ini membuka mata gue. Selama 3-4 tahun gue bermasalah sama orang, gue kesel banget. Tapi gue berusaha nggak ladenin. Tapi yang balas gue yang atas. Ini lucu. Gue awalnya gue nggak pernah ke gereja, nggak pernah ke gimana. Dan sekarang gue menyisikan waktu lebih ke, gue nggak sampai berdoa gitu ya, enggak. Tapi di hati gue selalu bersyukur. Dan salah satu gue bisa ke Amerika itu adalah satu impian gue yang akhirnya tercapai juga. Gue nggak tahu juga balasan dari mana, bro. Tapi orang selalu ngomong sama gue, itu hasil lu setelah selama ini. Kerja keras lu dan lu nggak pernah ladenin orang, nggak pernah nyenggol orang, nggak pernah berantem sama orang. In the positive way, orang semua tahu lu sangat positif. Cuman karena konten lu ngegas aja. Dan itu yang selalu gue tanamin mindset gue. Oh berarti selama ini ya karena gue nggak pernah nyenggol orang, inilah balasan dari atas ke gue. Iya. Gue selalu doktrin ke orang-orang baru tuh seperti itu. Tapi balik lagi, karena orang-orang ikutin tren TikTok, mending gue nyenggol lebih cepat naik. Ujung-ujung, berbagai brand gak ada yang bakal lihat. Itu kan sekarang target dari fitness influencer yang menjadi brand ambassador, kayak begitu. Tuh ingat teman-teman, ini kata-kata yang bagus ya. Selalu ingat yang namanya tabur tuai. Ya, itu betul. Tabur tuai. Oke. Thank you Rick.